Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Marcelina dengan nomor pokok mahasiswa 10070321060 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Terima kasih kepada Ibu Ririn Kuntorini selaku dosen Bahasa Indonesia yang telah membimbing dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Kebutuhan Makanan Bergizi dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa Karangpari. Saya dari kelompok 4, yaitu tema makanan, bersama Iklima Putri Justitia dan Sipa Rahmawati. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada awal tahun 2020, dunia dihadapkan dengan suatu wabah penyakit infeksi yang disebut dengan virus COVID-19 atau disebut juga dengan virus corona. Virus corona tidak hanya terjadi di perkotaan saja, bahkan sampai daerah pelosok seperti di Desa Karangpari, Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Menjaga pola makan yang baik dan sehat sangat penting selama pandemi COVID-19, yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Makanan yang dikonsumsi harus sehat, yaitu memiliki nilai gizi yang optimal dan seimbang. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Dari uraian yang tadi sudah dijelaskan pada latar belakang, saya mengambil 3 pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat di Desa Karangpari selama pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan makanan bergizi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari. Dari identifikasi masalah yang tadi sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi lingkungan masyarakat di Desa Karangpari selama pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan makanan bergizi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari. Kemudian yang keempat yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan karya tulis ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kebutuhan makanan bergizi terhadap pembangunan kesehatan selama pandemi COVID-19. Kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebutuhan makanan bergizi terhadap pembangunan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, bab 2 landasan teori, yaitu terdiri dari definisi pengaruh, definisi pandemi COVID-19, definisi kebutuhan, definisi makanan bergizi, definisi pembangunan kesehatan, definisi masyarakat, dan Desa Karangpari. Yang pertama yaitu definisi pengaruh. Pengaruh dari bahasa Inggris yaitu influensi, yang artinya daya yang timbul akibat dari pesan komunikasi yang mampu membuat mereka melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu definisi pandemi COVID-19, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu pandemi dan COVID-19. Pandemi COVID-19 ini adalah suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyebar di berbagai benua sehingga membatasi orang-orang untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya ada definisi kebutuhan. Dari bahasa Inggris yaitu needs, atau artinya keharusan sesuatu yang harus dipenuhi dan sangat penting. Selanjutnya ada definisi makanan bergizi, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu makanan dan gizi. Sehingga makanan bergizi adalah makanan yang berisi semua zat gizi yang penting dalam tubuh untuk cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Definisi pembangunan kesehatan terdiri dari 2 kata, yaitu pembangunan dan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Selanjutnya ada definisi masyarakat atau society, yang artinya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Selanjutnya ada Desa Karangpari. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Dan Karangpari merupakan desa di Kecamatan Ranca, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Karangpari, Jaya Baru, Jawitali, Sukamulya, dan Kopeng. Ada bab 3, analisis dan pembahasan, yaitu terdiri dari fenomena, analisis data, kajian Islam, dan hasil penelitian. Yang pertama adalah fenomena. Fenomena di Desa Karangpari yaitu penyebaran COVID-19 yang berlangsung secara cepat, yaitu pada bulan Juli tahun 2021. Seluruh upaya telah dilakukan masyarakat seperti pembagian masker, penyemprotan disinfektan
kesehatan ke setiap rumah dan pembatasan warga asing yang masuk. Para petugas dari Puskesmas Kecamatan Ranca segera melakukan pemeriksaan kepada masyarakat Desa Karangpari yang mengalami gejala dari penyakit virus corona ini. 5 hari setelah pemeriksaan didapat data bahwa sebanyak 17 warga di Desa Karangpari positif COVID-19. Yang kedua ada analisis data, yaitu yang pertama responden penelitian. Penulis melakukan penelitian ke masyarakat Desa Karangpari sebanyak 100 responden, yaitu melalui kuesioner dalam Google Form yang disebar melalui WhatsApp. Selanjutnya ada deskripsi komponen penelitian. Yang pertama adalah variabel X, yaitu kondisi lingkungan masyarakat di Desa Karangpari selama pandemi COVID-19. Kriteria skor yaitu setuju dengan skor 3, netral atau sedang dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 1. Saya memberikan pernyataan yaitu sebanyak 4 buah untuk variabel X. Yang pertama yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin buruk. Yang kedua, penyebaran virus corona di Desa Karangpari berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, setelah muncul pandemi COVID-19, saya sering merasa kurang sehat, itu mudah terjadi penyakit ringan akibat imun menurun. Yang keempat, itu dengan adanya pandemi saat ini saya menjadi susah beraktivitas dengan produktif. Pernyataan yang pertama yaitu kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin memburuk. Di sini ada tabel, yaitu tabel pengisian kuesioner, yaitu sebanyak 48 responden setuju, 35 responden netral, dan 17 responden tidak setuju. Yang kedua yaitu penyebaran virus corona di Desa Karangpari berlangsung dengan cepat. Sini ada tabel untuk kuesioner nomor 2, yaitu dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 53% setuju, 27% netral, dan 20% tidak setuju. Yang ketiga yaitu setelah muncul pandemi COVID-19, saya sering merasa kurang sehat, itu mudah terjadi penyakit ringan akibat imun menurun. Di sini ada tabel, yaitu dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 62% masyarakat memberi tanggapan setuju, 21% masyarakat memberi tanggapan sedang, dan 17% masyarakat memberi tanggapan tidak setuju. Itu yang terakhir, ada pernyataan dengan adanya pandemi saat ini, saya menjadi susah beraktivitas dengan produktif. Dari tabel di atas, yaitu dapat diketahui bahwa 71% masyarakat memberi tanggapan setuju, 19% masyarakat memberi tanggapan sedang, dan 10% masyarakat memberi tanggapan tidak setuju. Dari keempat pernyataan tadi, maka penulis mengklasifikasikan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Perhitungannya yaitu yang pertama yaitu mencari rata-rata dengan rumus M atau min sama dengan jumlah X dibagi dengan N. Nilai rata-rata atau min dari variabel X adalah 9. Kemudian dicari standar defisiasinya dengan rumus seperti pada PowerPoint, yaitu didapat dengan standar defisiasi sama dengan akar 4,51 atau dibulatkan menjadi 2. Maka kriteria penilaiannya yaitu batas kelompok atas sedang sama dengan min ditambah standar defisiasi, yaitu 9 tambah 2 sama dengan 11, dan batas kelompok bawah sedang min dikurangi standar defisiasi, yaitu 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Setelah merujuk pada tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa kondisi lingkungan masyarakat selama pandemi COVID-19 di Desa Karangpari termasuk kategori yang sedang. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa semua kuesioner yang diisi masyarakat lebih banyak masuk kategori sedang, yaitu berada pada rentang 7-11. Yang kedua yaitu variabel Y, pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari. Di sini pembobotan skor sama seperti variabel X, dan ada 6 pernyataan, yaitu yang pertama, saya sudah mengetahui pentingnya menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan bergizi di masa pandemi saat ini. Seperti pada tabel, yaitu sebanyak 88 responden memilih setuju dengan persentase 88%, kemudian sisanya 12 responden memilih netral atau sedang, dan tidak ada yang memilih tidak setuju. Pernyataan yang kedua yaitu setiap hari saya mengonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat dan protein, serta mengonsumsi buah-buahan serta sayuran. Tanggapannya yaitu setuju sebanyak 76 responden, yaitu 76%, dan netral sebanyak 22 responden sebanyak atau 22%, dan yang ketiga yaitu tidak setuju dengan frekuensi 2. Yang ketiga yaitu saya sudah memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dengan sistem 4 sehat 5 sempurna. Seperti pada tabel, yaitu tanggapan untuk setuju sebanyak 75 responden, tanggapan untuk netral atau sedang 24 responden, dan tidak setuju hanya 1 responden. Yang keempat yaitu saya sudah mengetahui pentingnya menjaga kesehatan dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi. Tanggapannya untuk setuju sebanyak 91 responden, dan netral sebanyak 9 responden, dan tidak ada yang memilih tidak setuju.
Yang kelima yaitu saya sudah memahami tentang pembangunan kesehatan terutama di Indonesia. Sebanyak 69 responden memilih setuju, 27 responden memilih netral, dan 4 responden memilih tidak setuju. Yang terakhir, yaitu saya sudah mengetahui bahwa dengan saya mengonsumsi makanan bergizi bisa membuat tubuh sehat dan mendukung dalam upaya pembangunan kesehatan. Seperti pada tabel, 90 responden memilih setuju, dan 10 responden memilih netral atau sedang, dan tidak ada responden yang memilih tidak setuju. Sehingga dari ke-6 pernyataan tadi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kualifikasi, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Rata-rata skornya adalah 16. Kemudian dicari standar defisiasinya dan didapatkan standar defisiasinya adalah 1. Kemudian kriteria penilaian batas kelompok atas sedang, yaitu min ditambah standar defisiasi sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17. Dan batas kelompok bawah sedang adalah min tambah standar defisiasi sama dengan 16 dikurangi 1, yaitu 15. Dapat diketahui bahwa pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari termasuk kategori tinggi. Hal ini juga dapat dibuktikan bahwa semua kuesioner yang diisi masyarakat lebih banyak masuk kategori setuju yang berada pada rentang lebih besar daripada 17. Untuk menjawab identifikasi masalah yang ketiga, penulis melakukan uji regresi linear, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y yang dilakukan melalui software SPSS. Hitungannya yaitu F hitung didapatkan dari tabel model Summaries adalah sebesar 35,720 dan F tabel didapatkan dari derajat bebas 1 dan derajat bebas 2 yaitu 1,298. Dilihat dari tabel frekuensi F yaitu sebesar 3,94. Oleh karena itu didapatkan hasil bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, maka terima H1, artinya ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang ketiga yaitu kajian Islam. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 ada ketentuan makan dan minum yang cukup. Yang artinya yaitu makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Muslim hanya boleh mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Makanan yang harus dihindari yaitu makanan yang haram. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa ada makanan bergizi yang berguna bagi tubuh, yaitu contohnya lauk, nasi, daging, dan ikan, sayuran, dan buah-buahan. Subbab yang keempat dalam bab 3 yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu data variabel X kondisi lingkungan selama pandemi COVID-19 dengan nilai rata-rata sebesar 9, termasuk pada kategori rata-rata sedang yaitu berada pada rentang 7-11, dengan nilai terendah atau minimum sebesar 4 dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 12 dan standar defisiasinya sebesar 2. Dengan demikian, bahwa kondisi lingkungan masyarakat selama pandemi COVID-19 di Desa Karangpari termasuk kategori sedang. Yang kedua, data pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan diperoleh nilai rata-rata sebesar 16, nilai terendah atau minimum sebesar 13, dan nilai tertinggi atau maksimum sebesar 18 dengan standar defisiasi sebesar 1. Dengan demikian, bahwa pada pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 di masyarakat Desa Karangpari dalam upaya pembangunan kesehatan termasuk kategori yang tinggi. Yang ketiga yaitu hasil dari uji F dalam analisis regresi linear dengan menggunakan tabel model Summary diperoleh nilai F hitung sebesar 35,720 dan nilai F tabel sebesar 3,94 yang dilihat melalui tabel distribusi F. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara kondisi lingkungan selama pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan makanan bergizi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Bab terakhir dari karya tulis ilmiah ini yaitu bab 4 kesimpulan dan saran. Yang pertama kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kondisi lingkungan masyarakat di Desa Karangpari selama pandemi COVID-19 termasuk kategori yang sedang. Selanjutnya yang kedua yaitu pola konsumsi makanan bergizi selama pandemi COVID-19 dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari termasuk kategori yang tinggi. Selanjutnya yaitu kondisi pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap kebutuhan makanan bergizi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Desa Karangpari, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Yang kedua yaitu saran. Saran yang pertama adalah meskipun kondisi lingkungan selama pandemi COVID-19 di Desa Karangpari termasuk kategori yang sedang, akan tetapi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Yang kedua yaitu pola konsumsi makanan bergizi di Desa Karangpari termasuk kategori tinggi, artinya kebutuhan makanan bergizi di Desa Karangpari terus meningkat.
Kesadaran akan konsumsi makanan bergizi harus segera diterapkan dan ditingkatkan, terlebih di masa pandemi saat ini sangat mudah untuk seseorang terjangkit penyakit. Yang terakhir yaitu khusus untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Karangpari supaya membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan bergizi guna meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat di desa Karangpari. Mungkin cukup sekian presentasi karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap kebutuhan makanan bergizi dalam pembangunan kesehatan masyarakat di desa Karangpari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.